anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran tematik kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu di tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, jika pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sumber energi panas, maka hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang suhu dan kalor, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang suhu dan kalor. Yang kedua, Ibu harap anak-anak dapat menjelaskan tentang suhu dan kalor. Nah, anak-anak, kita sering merasakan rasa panas, dingin, hangat, dan biasa. Nah, tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Nah, anak-anak, tingkat atau derajat panas suatu benda disebut dengan suhu. Nah, benda yang panas memiliki suhu yang tinggi dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu atau temperatur. Contohnya, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian kita mengukur suhu air campuran tersebut. Pada saat dicampurkan, energi panas pada air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin sehingga mencapai suhu seimbang, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi turun dan air dingin suhunya menjadi naik, maka air tersebut menjadi air yang hangat sedang ya. Lalu panas dan dinginnya suatu benda dapat kita rasakan melalui indera peraba. Nah, akan tetapi apakah indera peraba dapat mengukur besar suhu suatu benda? Kemampuan indera peraba dalam menentukan suatu benda, suhu benda adalah terbatas. Nah, indera peraba atau tangan tidak dapat mengukur suhu suatu benda dengan tepat. Suatu suhu benda dapat diukur dan diketahui secara tepat dengan menggunakan termometer. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih pengertian termometer? Nah, anak-anak, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Penemu termometer adalah Galileo, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1592. Alat termometer buatannya disebut termoskop namanya. Kemudian termometer berkembang melalui penemuan beberapa ilmuwan lainnya, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit yang menemukan skala Fahrenheit. Terus ada Andreas Celsius yang menemukan skala Celsius, dan Rene Anthony de Reaumur yang menemukan skala Reaumur. Nah, termometer dibuat berdasarkan sifat benda yang dapat berubah atau memuai atau bisa juga menyusut karena perubahan suhu. Termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah
termometer yang terbuat dari tabung kaca berisi zat cair. Zat cair dapat mengalami perubahan volume, yaitu memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah alkohol dan raksa. Nah, selain ada termometer, ada juga loh namanya kalorimeter, di mana kalorimeter adalah alat untuk mengukur panas atau kalor. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang termometer, suhu suatu benda biasanya dinyatakan dalam satuan derajat, yaitu ada Celcius. Lalu satuan derajat Celcius juga digunakan di Indonesia. Lalu ada satuan suhu lainnya yaitu Kelvin, dilambangkan dengan huruf K. Lalu ada Fahrenheit dan Reaumur. Pada skala Celcius, 0 derajat Celcius adalah suhu saat air membeku dan 100 derajat Celcius adalah suhu saat air mendidih. Nah, anak-anak, sekarang tugas anak-anak adalah menjawab 2 pertanyaan yang ada di buku paket tematik F di halaman 11, yaitu yang berjudul Ayo Membaca. Nah, anak-anak di situ perintahnya yaitu menjelaskan perbedaan antara suhu dan kalor dengan kata-kata anak-anak sendiri sesuai dengan pemahaman anak-anak sendiri. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.